Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Network Tutorial ya. Jadi setelah sekian lama ya, udah sebulan lebih kayaknya nggak update video. Saya nggak upload video, jadi karena banyak kesibukan ya. Jadi berhubung ini lagi free, lagi longgar ya, saya mau berbagi sedikit ya. Kembali lagi dengan tutorial mikrotik ya, lagi-lagi mikrotik. Nah, jadi yang mau saya share hari ini itu mungkin jarang dibahas di channel-channel lain, di YouTube lain ya, karena kebanyakan saya lihat kalau di channel lain itu hanya membahas scriptnya, setting seperti ini gitu, tapi tidak menjelaskan bagaimana alurnya, kenapa harus disetting. Contoh nih yang kita bahas itu tentang fungsi chain ya. Chain ada chain pre-routing, post-routing, input dan output ya. Jadi di dalam mikrotik itu ada chain input, output, pre-routing dan post-routing ya. Ini saya ada mikrotik khusus untuk tester lah. Ini biar enggak rusak, saya save dulu, saya delete ya. Contoh di dalam sebuah manual itu ada chain pre-routing, post-routing, input dan output, ada juga forward. Nah, jadi kita mau bahas apa itu pre-routing, apa itu post-routing, apa itu output, apa itu input dan forward. Jadi kita mau bahas kapan harus dilakukan pre-routing, kapan harus dilakukan post-routing, kapan harus dilakukan output, kapan harus input, kapan harus forward gitu. Jadi mungkin yang selama ini kita tahu hanya nonton YouTube, copy paste script, tengok lihat di Google, tapi kita nggak paham sebenarnya. Nah, itu yang buat konfigurasi kita ya bukan bagus, malah bisa jadi kacau koneksinya ya. Jadi saya himbau lagi sama rekan-rekan penonton video ini, bagi yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, jangan lupa like, nyalakan juga loncengnya, jadi biar saya semakin semangat buat video gitu. Oke, lanjut pembahasan. Jadi pre-routing ya, yang pertama kita akan bahas. Yang sering dipakai itu biasanya pre-routing sama forward ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, ini kok harus pre-routing, ini kok harus forward gitu kan, ini kok harus input. Nah, ini kita akan bahas, kita kupas tuntas lah, kenapa harus forward, kenapa harus pre-routing, post-routing, input, output gitu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita next videonya. Jadi pertama input, kita bahas dulu forward ya. Jadi forward ini adalah traffic ataupun koneksi yang akan melintasi router. Jadi yang dimaksud dengan melintasi router itu ada koneksi masuk ataupun request dari klien yang akan melintasi router ya. Contoh nih, saya sudah ada buat topologinya. Ini kita anggap forward ya. Cara kerja forward itu seperti ini. Ini yang kita bahas forward dulu ya. Diingat forward. Di sini ada internet, ada router, ada klien. Nah, si forward ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti ini. Contoh nih, kita akan jalankan traffic ini. Jadi forward itu misal request dari klien,
kita anggaplah request itu datangnya dari klien. Jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan forward. Ini kayaknya kurang jelas gambarnya. Saya pakai ini ya. Inilah yang dimaksud dengan forward. Nah, jadi si klien merequest ke internet itu adalah traffic yang melintasi router ya. Maka kita akan menandai koneksi yang akan melintasi router. Misal nih si klien buka YouTube nih si klien, dia akan merequest ke internet. Jadi kita gunakan forward gitu. Jadi traffic yang akan melintasi router. Artinya bisa saja forward itu masuk ke interface keduanya, atau interface WAN atau interface LAN yang lainnya, bisa juga gitu ya forward. Terus bisa juga sebaliknya bagaimana? Bisa juga seperti ini. Jadi traffic yang dari internet menuju ke klien ataupun dari klien menuju ke internet. Jadi bisa seperti ini, bisa ke sini, bisa juga ke sini, bisa ke internet, bisa ke lokal. Intinya dia melintasi router. Ya, intinya melintasi router. Itulah yang dimaksud dengan forward. Traffic yang melintasi router. Jadi kita harus paham. Jadi forward kita di sini mungkin teman-teman udah paham ya. Kenapa kita harus melakukan forward? Karena kita akan menandai traffic yang akan melintasi router gitu. Itulah gunanya forward ya. Mungkin kalau kita ngomong teori itu lebih sulit ya, karena kebanyakan di Google hanya menjelaskan traffic yang melintasi router gitu katanya kan. Nggak paham sebenarnya, kalau nggak dijelaskan gini kita juga nggak paham ya. Jadi dengan adanya teori yang ngomong forward itu traffic yang melintasi router, kita bahas ini sebenarnya yang dimaksud melintasi router itu bagaimana. Jadi yang namanya melintasi router itu dia bisa request dari klien menuju internet ataupun internet yang menuju ke klien, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan forward ataupun chain forward ya. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke chain berikutnya. Chain berikutnya ya. Chain berikutnya itu ada input. Oke, kita bahas input. Apa ini input? Input adalah traffic yang masuk ke dalam mikrotik atau ke dalam router. Jadi dia mau masuknya dari WAN, masuk dari LAN, itu disebut traffic input. Contohnya apa? Contohnya ketika ada ini, saya contohin langsung aja ya. Ini saya contohin. Inilah yang dimaksud dengan input. Jadi ada orang dari luar atau dari WAN yang ingin mencoba ngeping ke mikrotik kita, ataupun bisa juga dari klien ada yang ngeping ke mikrotik kita atau mau mengakses mikrotik kita. Itulah yang disebut dengan input. Misal IP komputer kita, router kita itu IP-nya 10.10.10.1. Jadi ada ini, kita buat aja lah 10S jelek 10
oke sorry 10 titik 10.10.1. Jadi ada klien kita yang ping, klien kita melakukan ping ke router kita, ping 10.1. Jadi ada klien yang ngeping ke router kita yaitu 10.10.10.1. Itulah yang dimaksud dengan traffic input. Jadi traffic yang masuk ke dalam router, itulah intinya. Jadi bisa dari interface WAN, bisa dari interface LAN. Itulah yang dimaksud dengan chain input ya. Jadi kenapa dibilang input? Contohnya apalagi? Contoh pengaplikasiannya, misal saya buatkan satu ya, biar teman-teman makin paham. Contoh aplikasinya kita buat di filter rule ya. Jadi di filter rule bukan hanya di manual ada input, tapi di filter rule ada juga input. Misal nih, kita mau menandai ACMP, lalu drop. Nah, artinya apa? Script ini apa artinya? Jika ada orang ngeping ke mikrotik kita, itu akan di blok sama mikrotik ya. Jadi maksud logika sederhananya gini, apabila ada ping yang masuk ke sisi router, maka akan di drop. Ini protokolnya JMP ya, kita tes saja. Ini IP saya 10.10.1 ya, Windows R CMD ping 10.10.10.1 mint. Nah, di sini pingnya nggak jalan ya. Cobalah kita matikan. Di sini byte dan paketnya juga sudah jalan. Kita disable apakah pingnya jalan. Nah, sudah jalan. Nah, teman-teman di sini paham ya kenapa harus input. Jadi input adalah traffic yang masuk ke dalam router gitu. Oke, gampang ya, udah paham. Saya anggap udah paham lah, gampang kok. Nah, saya delete. Oke, lanjut ke apalagi tadi ya, input output. Nah, apa itu output? Oke, kita bahas. Output adalah traffic yang keluar dari sisi router. Contohnya apa? Saya buat topologinya dulu. Output. Jadi si router ini yang keluar. Router ini keluar. Jadi router ini melakukan koneksi keluar ke interface WAN, bisa juga ke interface WAN. Itu. Jadi bisa LAN, bisa WAN yang ditandai gitu. Jadi kalau teorinya ngomong itu traffic yang keluar dari router. Contoh aplikasinya apa? Contoh aplikasinya itu si router, kita tandai aja ya biar kelihatan. Contoh pengaplikasiannya plus output DST address 8888 drop. Oke, jadi maksud script ini apa? Apabila router ngeping ke 888 maka akan di drop, nggak boleh, nggak diizinkan gitu ya. Kita coba ping
8888. Nah, paket reject. Jadi mikrotik nggak boleh keluar ke interface 1 ngeping ke 888. Coba kita disable, apakah pingnya jalan? Nah, pingnya jalan. Oke. Di sini teman-teman pasti makin paham ya apa itu output. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lanjut. Gampang ya. Jadi output itu maksudnya traffic yang keluar dari router, itulah output. Sekarang lanjut apa lagi ya, lanjut ke ada input forward sudah, input sudah, output sudah, post routing sudah. Oke, apa itu post routing? Post routing adalah traffic yang melintasi router dan yang keluar dari router. Loh, kok bisa melintasi router dan keluar dari router? Jadi post routing ini bisa untuk menandai traffic yang melintasi router dan traffic yang keluar dari router, ataupun bahasa simpelnya yang sudah kita bahas tadi, post routing ini bisa melakukan output, bisa juga melakukan forward. Jadi seperti ini, saya gambarin aja biar gampang. Traffic bisa, post routing bisa melintasi router dan juga keluar dari router. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan post routing. Dia bisa melewati router, bisa untuk menandai traffic yang melewati router, bisa juga menandai traffic yang keluar dari router. Itulah gunanya si post routing. Itu ya, post routing. Jadi untuk menandai traffic yang melintasi router dan untuk traffic yang keluar dari router, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan output. Oke, gampang ya, gampang sih. Ini jangan dihafal kalau menurut saya, tapi dipahami. Ketika kita sudah paham ya gampang gitu ngomongin ke orang itu, oh post routing ini, oh input ini, oh output ini gitu. Itulah. Jadi itu yang dimaksud dengan post routing. Oke, lanjut. Kita lanjut dengan yang disebut dengan pre-routing. Oke. Pre-routing ini sering dipakai ya. Kalau saya lihat skrip-skrip di forum, skrip-skrip di Google, di YouTube, channel-channel yang menjelaskan tentang pre-routing, sebenarnya bukan dijelaskan ya. Kalau saya lihat di YouTube, mungkin di channel-channel yang lain itu hanya memberikan skrip. Ini untuk skrip anti lag, ini untuk skrip anti ini, anti itu, segala macam bla 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 bla. Tapi nggak dijelasin ya. Pre-routing ini pakai pre-routing, ini pakai forward, nggak dijelasin tuh. Jadi disinilah kita beda channelnya itu. Saya menjelaskan lebih ke teori ya. Jadi nggak langsung ngasih skrip mentah. Ini kalian copy paste ke mikrotik kalian. Nah, nggak bisa gitu juga dong. Kalau skrip, kalau mikrotik kita kentang ya bukan bagus, malah kacau gitu loh. Jadi ya kita jangan menelan mentah-mentah sebuah skrip yang kita dapat dari Google, dapat dari forum,
kita comot, kita copy paste, wah kacau. Jangan gitu juga ya, kita harus ngerti juga, oh ini nggak perlu, oh ini perlu, oh ini perlu, ini enggak. Jadi kita filter dulu lah, mana yang perlu, mana yang enggak. Jangan langsung telan mentah, wah yang muntah kan gitu. Jadi itu, jadi lanjut ya, teman-teman udah paham lah itu ya. Intinya jangan telan mentah-mentah. Jadi setelah nonton video ini teman-teman bisa memfilter sebuah skrip, oh ini perlu, oh ini enggak gitu. Saya maunya subscriber saya, penonton saya bisa seperti itu, nggak asal comot copy paste, comot copy paste, wah kacau gitu loh. Oke lanjut, pre-routing. Pre-routing itu adalah untuk menandai traffic yang melintasi router. Jadi lagi-lagi melintasi router ya. Saya ulangi lagi, pre-routing itu untuk traffic yang melintasi router. Dan ada dan ya, dan traffic yang masuk ke dalam router. Jadi kesimpulannya, simpelnya gini, pre-routing ini bisa untuk jadi forward, bisa jadi input. Kenapa seperti itu? Kita gambar topologinya. Mana tadi ya? Ini. Oke, inilah yang dimaksud dengan pre-routing, guys. Jadi pre-routing itu bisa seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pre-routing. Untuk yang ini ya, untuk menandai traffic yang akan melintasi router, dan juga untuk menandai traffic yang masuk ke dalam router, baik itu dari WAN, baik itu dari LAN, semuanya bisa. Itulah bedanya pre-routing dengan post-routing, guys. Jadi kalau post-routing traffic untuk menandai traffic yang keluar dari router, dan traffic yang melintasi router. Kalau pre-routing untuk menandai traffic yang melintasi router dan masuk ke dalam router, seperti itu guys. Di situ bedanya pre-routing, post-routing. Oke, paham ya teman-teman? Paham? Saya anggap paham lah. Jadi saya ingin gitu, setelah nonton video ini, rekan-rekan semua, para operator gitu ya, penggiat RT RW net mungkin, ataupun ya semualah, bisa tahu apa itu pre-routing, post-routing gitu. Jadi jangan asal comot script copy paste, comot script copy paste ya. Kacau kalau seperti itu ya. Oke, kayaknya sih itu aja dulu ya. Untuk yang lain-lainnya kita bahas deh di video-video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, ya di subscribe lah kan, biar saya semangat buat video lagi ya, nanti bisa lebih rutin lagi update video kan gitu. Jadi jangan lupa bagikan kalau ini perlu dan penting. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.